Jumpa lagi dengan channel Aries 17. Kali ini saya akan membahas mengenai gelombang mekanik, yaitu materi fisika kelas 11. Untuk memahami gelombang mekanik, maka kita perlu tahu perbedaan gelombang mekanik dengan gelombang lainnya. Maka untuk itu, ada beberapa jenis gelombang. Berdasarkan sumbernya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Sedangkan berdasarkan sumbernya lagi, ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang bersumber dari getaran medan listrik dan medan magnet, tidak membutuhkan media dalam perambatannya. Berdasarkan arah rambat dan arah getar, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang yang tegak lurus terhadap arah getarnya disebut gelombang transversal, sedangkan gelombang yang arah rambatnya dan arah getarnya sejajar disebut juga dengan gelombang longitudinal. Pada gelombang mekanik bagian 1 ini, kita akan fokus membahas mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut. Panjang gelombang lambda, ini tadi setengah lambda, kalau ini adalah 1 lambda, sedangkan ini adalah 3/2 lambda. Nah, kalau ini berdasarkan gambar ini, maka ini panjang satu gelombang. Ini adalah panjang satu gelombang, yaitu panjang antara dua rapatan. Kalau kita lihat di sini, panjang antara dua rapatan yang berurutan, atau jarak antara dua regangan dan yang berurutan. Ya, kalau kita lihat di sini, atau satu gelombang bisa juga disebut terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Ya, atau jarak antara dua puncak yang sejajar, nah itu adalah panjang satu gelombang. Atau bisa juga dikatakan panjang satu gelombang adalah jarak antara dua lembah yang sejajar. Saya ulang lagi, kita lihat ini adalah panjang satu gelombang, terdiri dari satu puncak dan satu lembah, atau satu lembah dan satu puncak. Atau panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan, atau jarak antara lembah yang berdekatan. Itu yang dimaksud dengan satu gelombang. Kita lanjutkan materinya pada karakteristik panjang gelombang. Karakteristik panjang gelombang, pertama kita mengetahui bahwa periode gelombang, lambangnya T besar, adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Satu gelombang yang tadi kita jelaskan di awal, maka waktu untuk membutuhkan satu gelombang disebut juga dengan periode gelombang. Frekuensi gelombang, lambangnya adalah F kecil, adalah jumlah gelombang tiap satu satuan waktu. Frekuensi juga berbanding terbalik dengan periode, jumlah gelombang tiap satu satuan waktu. Masih lanjut pada materi graf melingkar ketika kita di kelas 10. Cepat rambat gelombang, lambangnya adalah V, adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap satu satuan waktu, yaitu persamaannya adalah V sama dengan lambda per T. Lambda adalah panjang gelombang, di mana panjang gelombang lambda persamaannya adalah lambda sama dengan L per N. Nah, ini karakteristik panjang gelombang yang harus diingat, yaitu periode gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang lambda per T, dan panjang gelombang, yaitu panjang per jumlah gelombang. Gelombang transversal.
Apa itu gelombang transversal? Yaitu sebuah gelombang yang arah getarannya tegak lurus. Ya. Arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Kalau kamu lihat, perhatikan gelombang yang ada di belakang saya. Maka gelombang air tersebut sifatnya seperti apa kalau kita lihat potongannya? Maka berbentuk tegak lurus. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti kita bahas lebih lanjut mengenai gelombang air. Untuk membuktikan gelombang transversal, kita bisa mencoba di rumah dengan tali yang diikatkan pada sebuah tiang, misalnya seperti gambar. Kemudian tali ini digerakkan ke atas dan ke bawah. Maka gerakan tali ke atas ke bawah menghasilkan arah rambatan yang menuju tiang seperti gambar. Maka kita bisa lihat gelombangnya kalau dibuat animasinya seperti gambar di sampingnya, yaitu naik dan turun. Ketika naik dan turun seperti ini, maka ini terjadilah gelombang transversal. Gelombang transversal, nah untuk lebih jelasnya pada gelombang air, kita lihat gambar yang bagian kanan. Misalnya ada sebuah air yang tenang, kemudian kerikil dilemparkan ke kolam air yang tenang. Maka ketika kerikil mulai jatuh di permukaan air, maka dari permukaan air yang ada menghasilkan sebuah gelombang. Seperti gambar. Arah getarannya menyebar dari titik lemparan tadi ke semua sisi. Tetapi kalau kita perhatikan, seandainya ada daun yang berada di atas air tersebut, maka air gelombang mengikuti, karena pengaruh gelombang, maka daun tersebut naik turun mengikuti arah getaran gelombang. Dan juga kalau kita perhatikan pada air tersebut terdapat dua puncak dan juga ada lembah. Terdapat puncak dan juga lembah. Maka kita bisa hitung di sini berapa besarnya gelombang. Ini untuk lebih jelasnya gambar yang di samping. Maka di sini terlihat dengan jelas ada puncak-puncak dan juga ada lembah. Untuk memahami mengenai gelombang transversal, mari kita lihat contoh soal. Misal di sini ada sebuah gelombang merambat pada seutas tali yang panjangnya 2 meter, membentuk 6 buah gelombang. Jika tali digetarkan dengan periode 0,5 second, tentukan panjang gelombang pada tali, frekuensi getaran yang terjadi pada tali, dan kecepatan perambatan gelombang. Maka kita tulis terlebih dahulu diketahui bahwa seutas tali panjangnya 2 meter. Setelah digetarkan membentuk 6 buah gelombang, berarti jumlah gelombangnya 6. Sedangkan periodenya 0,5 second. Ditanya berapa besar panjang gelombang, frekuensi pada tali tersebut, gelombang pada tali, dan kecepatan perambatan gelombang. Maka untuk menjawabnya, yaitu dari persamaan yang sudah pernah kita peroleh tadi, bahwa panjang gelombang sama dengan panjang tali dibagi dengan jumlah gelombang, maka kita peroleh panjang tali 2 meter dibagi dengan 6 jumlah gelombang yang terbentuk, maka kita peroleh panjang gelombang tali tersebut 0,33 meter. Sedangkan frekuensinya yaitu sudah diketahui bahwa digetarkan dengan periode 0,5 second, berarti 1 dibagi dengan periode untuk frekuensi, 1 dibagi 0,5 second kita peroleh 2 Hz. Sedangkan
berapa besar kecepatan dari gelombang tali tersebut, yaitu panjang gelombang dibagi dengan perioda. Maka kita peroleh panjang gelombang 0,33 meter dibagi dengan perioda 0,5 second, maka kita peroleh panjang gelombang sama dengan 0,67 meter per second. Ini contoh soal dari gelombang transversal. Nah, kita lanjutkan lagi pada gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, sering kita dengar sebenarnya dalam keseharian, yaitu contohnya suara yang kita dengar. Ketika kita mendengarkan suara, maka suara itu merambat melalui udara di sekitar kita. Ketika suara yang merambat sampai dengan datang ke telinga kita, diinformasikan ke otak. Nah, bentuk gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gelombang longitudinal, yaitu contohnya gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Suara dari speaker, suara dari klakson, nah itu semua yaitu gelombang arah rambatnya dan arah getarnya sejajar. Kalau kita lihat seperti ini, keluarnya sejajar, beda sama air tadi, makin lama membesar, tetapi untuk gelombang suara dia sejajar. Ya, sama seperti ini kalau kita lihat dari samping. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatan gelombang. Contohnya gelombang bunyi. Seperti gambar berikut ini. Ketika suara keluar dari sumber suara, maka ini terjadi puncak gelombang seperti gambar animasi. Ketika masuk ke telinga kita, maka kita lihat di sini informasi yang kita peroleh, maka terbaca oleh saraf-saraf yang ada di kepala kita, maka kita bisa membedakan masing-masing frekuensi, perioda, dan jenis gelombang yang datang ke kita. Maka kita tahu bahwa ini sumbernya dari mana. Ini suara siapa? Yaitu yang membedakan adalah jenis gelombang dan frekuensi gelombang. Contohnya lagi kalau kita gambarkan, ini secara mendatar, kalau ini secara tegak lurus, potongan gambar. Maka kalau potongan gambar gelombang seperti ini, yaitu naik turun, maka di sini kita peroleh besarnya amplitudo dari tekanan suara yang kita dapatkan. Gelombang longitudinal contoh lainnya, gelombang pada pegas naik turun. Nah, untuk lebih memahaminya, gelombang longitudinal ada juga menghasilkan rapat dan regangan. Kalau kita lihat seperti ini, ketika pegas yang digantungkan beban, kemudian ditarik, maka pegas ini bergetar, naik turun. Maka di sini ketika turun menjadi titik lembah, ketika dia dari titik tengah menekan ke bagian atas sampai dengan puncak, maka titik puncak, dan terus pegas tersebut bergetar, maka dia menghasilkan gelombang. Di mana panjang gelombang, misalnya X di sini, yaitu panjang gelombang jarak antara dua puncak atau jarak antara dua lembah atau terdiri dari puncak dan lembah. Maka di sini arah kecepatan, yaitu ini arah getaran, sedangkan setengah dari atau tinggi puncak atau tinggi lembah itu disebut juga dengan amplitudo. Maka kita bisa gambarkan seperti gambar di sampingnya.
kita peroleh bahwa ada puncak di sini, ada titik lembah, ada kecepatan. Sehingga kita bisa menggambarkan gelombang yang keluar seperti ini. Nah, begitu juga terjadi pada slinky. Kalau kita di lab, ada slinky, yaitu terdiri dari kawat yang sama, panjang. Nah, ketika kita getarkan, maka slinky ini menghasilkan rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, dan regangan. Sama seperti suara tadi. Suara yang sampai ke telinga kita terdiri dari rapatan, regangan, rapatan, regangan, dan sebaliknya, regangan, rapatan. Sama seperti ini tadi, frekuensi, ya, sama seperti gelombang, panjang gelombang. Nah, itu mengenai gelombang longitudinal. Untuk lebih memahaminya, kita gunakan contoh pegas dan juga menggunakan slinky. Kita masuk pada contoh soal dan penyelesaian untuk gelombang longitudinal. Pada sebuah slinky merambat gelombang longitudinal jika jarak antara dua rapatan yang berurutan adalah 20 cm dan kecepatan perambatan gelombang 2 meter per second, maka periode getaran gelombang adalah. Maka dari sini seperti biasa kita tulis terlebih dulu diketahuinya bahwa panjang gelombang sama dengan 20 cm, kalau kita rubah dalam satuan meter sama dengan 0,2 meter. Sedangkan kecepatan perambatannya yaitu V2 meter per second. Yang ditanya adalah periode getaran. Maka untuk mencari berapa besar periode getaran, masih ingat rumus yang kita peroleh tadi, bahwa kecepatan sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa periode sama dengan panjang gelombang dibagi dengan kecepatan. Sehingga kita peroleh berapa periodenya, yaitu 0,2 meter dibagi 2 meter per second. Sehingga kita dapatkan bahwa periode pada slinky tersebut yaitu 0,1 second. Demikian penjelasan mengenai gelombang mekanik. Pada bagian satu ini kita hanya membahas mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk selanjutnya kita akan membahas pada contoh lain jenis-jenis gelombang. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.